Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Semoga pada hari ini teman-teman semua pada sehat dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik teman-teman, pada hari ini kita lagi di rumah ya teman-teman. Jadi istilahnya hari ini kita ngonten di rumah karena kebetulan hari ini tidak ada kegiatan. Jadi terpaksa kita ngonten di rumah. Seperti yang saya katakan kemarin di video yang kemarin itu, bahwa kita itu bisa ngonten di mana saja, termasuk di rumah. Baik teman-teman, di sini kita akan membahas bagaimana sih trik menjadi seorang kreator yang berani menampakkan diri di depan kamera. Baik, seperti yang kita ketahui teman-teman, banyak kreator atau youtuber yang jarang menampakkan wajahnya di depan kamera, hanya memberikan narasi. Untuk menampakkan diri di depan kamera dan memberikan narasi itu kita harus mempunyai suatu pegangan atau suatu prinsip, yaitu kita harus menjadi seorang yang tuna netra dan tunarungu. Gimana? Kita menjadi buta dan menjadi tuli. Pasti teman-teman tidak mau kan? Oke. Tapi ini hanya dalam istilahnya kita sebagai kreator YouTube. Itu bukan istilahnya buta dan tuli sebenarnya teman-teman. Oke, kita akan bahas. Kenapa saya mengatakan seperti itu, kita harus menjadi tunanetra dan tunarunggu? Karena seperti yang teman-teman ketahui, tunanetra itu mereka itu tidak dapat melihat apapun yang ada di sekitar mereka. Mereka hanya bisa merasakan, meraba apa-apa yang ada di depan mereka atau di sekitar mereka. Jadi seperti itu, kita itu seorang kreator. Kalau ingin berbicara di depan kamera, di tengah orang banyak, maka kita harus mempunyai prinsip orang buta. Karena otomatis kalau kita istilahnya berbicara di tengah orang banyak, di depan kamera, otomatis banyak orang yang memperhatikan kita, dan bahkan mungkin ada yang mengejek kita atau menertawakan kita. Jadi kalau kita istilahnya menjadi seorang tunanetra, otomatis kita tidak akan dapat melihat apapun yang mereka lakukan. Seperti itu teman-teman. Nah, mungkin ada teman-teman yang berkata lagi, kalau yang tunarunggu bagaimana? Nah, di sini juga kita akan bahas. Kan gini teman-teman, tunarunggu itu kan istilahnya tuli. Mereka tidak dapat mendengar atau pendengaran mereka rusak. Rokok dulu. Nah, di sini teman-teman, kita harus istilahnya berprinsip sebagai seorang tunarunggu, karena pada saat kita berbicara di depan kamera, di tengah orang banyak, otomatis ada orang yang akan mengejek kita, bahkan mungkin menertawakan kita. Bisa saja mereka itu menganggap kita sudah gila ataukah semacamnya lah. Nah, kalau kita menjadi seorang tunarunggu, otomatis apapun yang mereka katakan itu tidak akan terdengar oleh kita. Jadi kita bisa berbicara atau membuat narasi sesuai dengan apa yang ada di sekitar kita, tanpa ada beban atau rasa minder karena ejekan-ejekan dari orang-orang yang ada di sekitar kita. Jadi seperti itu. Jadi prinsip menjadi seorang YouTuber, menjadi seorang tunanetra atau tunarungu itu sangat bagus. Karena kita menjadi buta, istilahnya bukan buta yang sebenarnya, tapi buta dari buta melihat orang-orang yang ada di sekitar kita pada saat kita membuat sebuah video atau pada saat kita ngonteng di tengah orang banyak,
Jadi mereka itu walaupun apa yang mereka lakukan, atau entah tertawa, entah apa, kita itu tidak dapat melihat atau seakan-akan tidak melihat mereka, karena kita sudah istilahnya berprinsip menjadi orang buta atau tunanetra, seperti itu. Begitupun tunarunggu, apapun yang mereka bicarakan, apapun yang mereka lakukan, tertawakan, itu terhadap kita pada saat kita ngonten di tengah keramaian, otomatis itu walaupun istilahnya kita mendengarkan, tapi kita sudah berprinsip sebagai orang tuli atau tunarunggu. Jadi itu tidak akan mengganggu kita untuk membuat suatu konten di tengah-tengah mereka. Ini berlaku pada teman-teman atau kreator-kreator pemula yang suka ngonten di tempat-tempat keramaian seperti itu, teman-teman. Jadi teman-teman itu yang suka ngonten di tempat keramaian, di tengah orang banyak, tapi malu memperlihatkan wajah, cobalah prinsip ini, cobalah berpegang pada trik ini, menjadi seorang tunanetra dan tunarunggu. Insya Allah pasti itu akan membuat teman-teman atau mental teman-teman itu menjadi kuat, karena apapun yang mereka lakukan, apapun yang mereka bicarakan, apapun yang mereka katakan, itu tidak terlihat dan tidak terdengar oleh teman-teman. Baik teman-teman, semoga ini bisa menjadi suatu motivasi untuk bisa berkarya. Semoga kita semua menjadi seorang YouTuber sukses ke depannya. Semoga ini bermanfaat teman-teman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.